Raja Tentara Bayaran. Bab 409. Untuk menghibur Feng Guangyao dengan baik, Shen Lian benar-benar memikirkannya kali ini. Pertama, dia terus-menerus menggunakan gelombang kekuatan internal di tubuhnya untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan kemudian menghabiskan kekuatan internal magis yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaikinya. Bagi Feng Guangyao, yang menyaksikan dirinya dipotong-potong dan kemudian dikembalikan ke keadaan semula beberapa kali, hari ini adalah sebuah pembuka mata. Pada saat yang sama, dia mendapatkan pengalaman pribadi yang nyata tentang betapa kehidupan yang aneh itu. Setelah melepaskan kekuatan batinnya yang meluap, Shen Lian berhenti. Pada saat ini, Feng Guangyao telah disiksa oleh Shen Lian sampai meragukan hidupnya begitu kuat, dan dia dengan jelas tahu bahwa itu telah dicabik-cabik olehnya, jadi mengapa itu bisa pulih dengan cukup cepat sehingga penyiksaan semacam ini bisa berlangsung begitu lama. Aku merasa nyaman. Setelah melampiaskan amarahnya, Shen Lian merasa rileks dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terlalu impulsif di masa depan. Meminum terlalu banyak pil masih akan menjadi beban yang terlalu berat. Tetap tenang. Feng Guangyao, apakah kamu ingin terus mencicipi metode hiburanku, atau apakah kamu berencana untuk meninggalkan rahasianya dan beralih ke cahaya dan bekerja sama dengan cabang ke-9 kita? Shen Lian menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyuman, tenang, dan bertanya tentang Feng Guangyao. Pada saat ini, Feng Guangyao tiba-tiba mendapat ilusi. Cara Shen Lian berbicara saat ini membuatnya merasa bahwa dia adalah korban yang tidak bersalah, dan Shen Lian adalah penjahat yang tidak manusiawi. Saya bekerja sama, saya memilih untuk bekerja sama. Feng Guangyao jelas memiliki jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Keanehan Shen Lian telah membuat Feng Guangyao menyadari bahwa keinginan untuk mati sekarang adalah sebuah kemewahan. Tidak ada obat untuk bubuk Ruanjin, dan mereka yang terinfeksi hanya dapat secara pasif menunggu efek obatnya berlalu, tetapi Shen Lian dapat pulih secara utuh dalam waktu singkat, yang menunjukkan keajaiban kekuatan internalnya, ditambah dengan kekuatan internalnya. Kelahiran kembali dengan anggota tubuh yang patah. Efek yang menantang surga secara langsung menghalangi caranya sendiri dalam meminum racun atau melakukan bunuh diri secara fisik. Jika kekuatan internal Feng Guangyao tidak dipecah oleh Shen Lian, dia masih bisa memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan penghancuran diri, tapi sekarang dia jelas tidak lagi memiliki kondisi seperti itu. Bagus sekali, sekarang beritahu saya, bagaimana Sekte Qingcheng menginstruksikan Anda untuk memurnikan pil merah? Shen Lian mengangguk. Dia puas dengan hasilnya. Dia menghabiskan sebotol ramuan dan menerima pukulan berat. Ini, aku tidak bisa mengatakannya. Feng Guangyao tampak gelisah. Hei, apakah kamu bercanda? Shen Lian mengerutkan kening dan menatap, berpura-pura terus menyiksa Feng Guangyao. Tidak, Tuan Shen, dengarkan saya selalu bertanggung jawab untuk memurnikan pil merah. Fraksi Qingcheng bersih, jadi meskipun saya mengatakannya, itu tidak akan berguna, dan... Ketika kata-kata itu terungkap, Feng Guangyao bergumam. Kenapa kamu ragu-ragu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Lagi pula, insiden Hongwan tidak hanya melibatkan Sekte Qingcheng, tapi hampir separuh dunia seni bela diri. Sejujurnya, saya sangat ingin bertanya, beraninya Sun Lutang melanjutkan masalah ini? Segera, Shen Lian mengetahui tentang pengaruh insiden Hongwan dari Feng Guangyao. Karena lokasi geografisnya, Sekte Qingcheng menyebar ke seluruh barat daya. Tidak hanya di kota Heijin, tetapi juga di banyak tempat di luar barat daya, terdapat tungku pil yang dibuka oleh Sekte Qingcheng Feng Guangyao. Feng Guangyao memiliki sebanyak 7 tungku pil sekte yang tidak terlalu mengesankan. Selain itu, Feng Guangyao juga tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang melakukan ini di wilayah barat daya. Fraksi Qingcheng juga mengatur orang lain. Ada begitu banyak tungku alkimia di barat daya saja. Bahkan jika Feng Guangyao belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia bisa menebak seperti apa di tempat lain. Alasan mengapa Feng Guangyao menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya mengatakan bahwa dalang di balik layar adalah faksi Qingcheng adalah karena di seluruh grup Hongwan, faksi Qingcheng benar-benar terlalu bersih dan formula pilnya pasti dari faksi Qingcheng. Tapi Feng Guangyao lah yang memberitahunya secara lisan. Adapun penyerahan Hongwan, bahkan lebih sempurna. Faksi Qingcheng membeli Hongwan dari Feng Guangyao. Bahkan jika Departemen ke-9 datang mengunjungi mereka sekarang, mereka tidak dapat mengetahui asal-muasal Hongwan. Setelah membelinya, tidak ada cara untuk menyimpulkan bahwa Sekte Qingcheng bersalah karena memurnikan pil merah. Menurut apa yang kamu katakan, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap mereka. Shen Lian mengerutkan kening dan mencari sepanjang jalan.
Setelah menangkap Feng Guangyao, Shen Lian benar-benar menyadari betapa sulitnya menyerang 8 sekte utama. Sebagai tolok ukur kebenaran seni bela diri Tiongkok, pengaruh 8 sekte besar pada awalnya mencakup semua aspek. Jika ingin menggerakkan mereka, bukti kejahatan mereka harus diungkap ke dunia. Ketenangan komunitas seni bela diri Tiongkok selalu dibangun di atas kerjasama kolaboratif antara Aliansi Wulin dan Departemen ke-9. Jika Departemen ke-9 dengan gegabah mengirimkan pasukan ke Qingcheng tanpa alasan yang jelas, kemungkinan besar akan menimbulkan kecurigaan di kalangan seni bela diri publik. Seperti kata pepatah, tidak ada ruang untuk dua harimau dalam satu gunung. Keseimbangan yang dipertahankan oleh Divisi ke-9 dan Aliansi Wulin sejak lama telah menjadi spekulasi orang-orang di dunia. Ada perbedaan pendapat mengenai hasil prediksi, namun kebanyakan orang masih optimis terhadap Aliansi Wulin. Bagaimanapun, kekuatan adalah kebenaran abadi. Divisi ke-9 telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan 8 sekte besar, masih jauh lebih rendah. Jika kita benar-benar ingin menghitungnya secara ketat, divisi ke-9 paling banyak dapat dibandingkan dengan Qingcheng dan Kunlun gabungan faksi. Tak satu pun dari sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun ini merupakan lampu hemat bahan bakar. Di aula leluhur yang tersembunyi di kompleks pegunungan yang dalam, berapa banyak ahli transformasi ki dan roh yang tersembunyi di sana, saya khawatir hanya orang dalam dari sekte tersebut yang tahu. Metode investigasi biasa memang tidak terlalu efektif, tapi tidak masalah. Tidak peduli seberapa bersihnya dan berapa banyak trik yang mereka gunakan untuk menyelamatkan nyawa, mereka tidak bisa lepas dari kelemahan yang fatal. Setelah berpikir berulang kali, setelah mempertimbangkan semua kondisi, Shen Lian menemukan bahwa hanya ada satu cara efektif untuk membongkar rantai industri pil merah dan bahkan menjatuhkan 8 faksi utama. Hal itu akan memutus pasokan pil merah mereka. Shen Lian, tahukah kamu apa yang kamu pikirkan? Feng Guangyao melihat tatapan serius Shen Lian dan bertanya dengan ekspresi kaku. Secerdas Feng Guangyao, dia jelas sudah menebak apa yang dimaksud Shen Lian. Pil merah ini, kamu tidak perlu memikirkannya, itu digunakan untuk memperpanjang umur tuan-tuan tua itu. Jika kamu berani menyentuh persediaannya, aku khawatir kamu akan segera menjadi musuh publik seni bela diri. Jangan bodoh, bahkan Departemen ke-9 pun tidak akan berani melakukan ini. Setelah Feng Guangyao selesai berbicara, dia menatap Shen Lian dengan malu-malu, seolah dia benar-benar memikirkan Shen Lian. Bab 410. Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan? Shen Lian menunduk dan menatap Feng Guangyao, yang terbaring di tanah bersandar di dinding, dan bertanya dengan penuh minat. Anda? Feng Guangyao menatap wajah Shen Lian dan terdiam. Karena Shen Lian dapat menemukan tempat ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Departemen ke-9 bertekad untuk menangani 8 sekte utama. Meskipun menurutnya ini adalah pendekatan yang sangat tidak bijaksana, pada saat ini, Feng Guangyao tidak memenuhi syarat untuk melakukannya komentar yang tidak bertanggung jawab. Shen Lian, kamu masih muda dan menjanjikan. Jika kamu mengucapkan beberapa kata yang menyentuh hati, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan dijadikan senjata. Setelah merenung sejenak, Feng Guangyao berkata dengan sedikit emosi. Shen Lian diam-diam tertawa. Orang ini benar-benar memainkan kartu emosional dengannya. Nah, selanjutnya, apakah Anda ingin membujuk saya untuk tidak mengarungi perairan berlumpur, menjauh dari hal-hal yang melibatkan sebagian besar dunia seni bela diri di setiap kesempatan, dan monster tua di belakang 8 sekte besar, dan jangan hanya melakukan yang terbaik untuk sekte ke-9 sepanjang hari. Melakukan banyak hal di mana-mana, tetapi Anda berakhir dengan hasil tanpa pamrih, dan Anda harus disalahkan karena tidak mampu melindungi semuanya. Shen Lian menangkap kata-kata Feng Guangyao dan membantunya mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan nanti. Hei, ya, sepertinya kamu juga mempertimbangkan hal ini. Feng Guangyao mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Shen Lian dapat memikirkan hal ini, yang pasti akan menghemat banyak waktu. Feng Guangyao, apakah ada kerabatmu di aula Patriark Sekte Qingcheng? Melihat bahwa dia masih tanpa malu-malu mengikuti kata-katanya sendiri, Shen Lian tiba-tiba bertanya, situasi Feng Guangyao saat ini sangat tidak normal. Bagaimana orang biasa berani mengatakan omong kosong setelah menjadi tahanan dan menderita penyiksaan seperti itu? Feng Guangyao tidak hanya terus berbicara, dia juga terus menganalisis pada dirinya sendiri bahwa konsekuensi dari penghentian pasokan pil merah dari 8 pai-pai besar akan sangat serius. Alasan mengapa dia melakukan ini mungkin karena dia memiliki seseorang yang ingin dia lindungi. Orang ini mungkin adalah tuannya,
atau dia mungkin adalah kerabatnya. Bagaimana bisa? Ekspresi Feng Guangyao menjadi sedikit tidak wajar. Tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Feng Guangyao, kamu tidak dapat mengubah arah apa yang akan terjadi hanya dengan satu atau dua kalimat. Kita harus memberi penjelasan pil merah pada dunia. Shen Lian menghela nafas, lalu mengambil Feng Guangyao dan meninggalkan pangkalan di dasar danau. Mengenai masalah pemurnian pil merah, bukan berarti Shen Lian tidak mempertimbangkannya dengan serius. Ini sebenarnya adalah masalah yang sangat sensitif. Bahkan sekarang, Shen Lian telah mempublikasikan semua informasi yang dia peroleh, dan umpan balik yang dia terima adalah sebenarnya sulit untuk dikatakan. Memang salah jika 8 sekte besar menggunakan orang dari negara lain untuk memurnikan pil merah di luar negeri, tapi hal itu mungkin tidak menimbulkan pertentangan dari orang-orang seni bela diri. Sulit untuk mengatakan apakah orang-orang seni bela diri Tiongkok akan mengingatnya apakah itu hidup atau mati. Selain itu, kekuatan dari 8 sekte utama adalah tirani. Jika digabungkan, sangat mungkin seni bela diri Tiongkok akan menyetujuinya adanya hal ini. Tentu saja, Shen Lian tidak berpikir demikian. Untuk saat ini, di mata Shen Lian, masalah pemurnian pil merah mungkin tidak membuat Shen Lian marah seperti halnya menggunakan orang Tiongkok sebagai bahan, tetapi dampaknya sebenarnya cukup bagus. Menakutkan. Jika 8 sekte besar terus seperti ini dan pil merah menjadi populer di masa depan, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia, dan yang pertama menanggung bebannya adalah rakyat biasa di Tiongkok. Bayangkan saja bagaimana jadinya jika pemurnian pil merah menjadi sesuatu yang dianggap remeh oleh para pencaksilat, dan cakupan pengaruhnya semakin luas, apa jadinya jika di kemudian hari menjadi bencana. Semua orang seni bela diri sedang menyempurnakan pil merah. Jika Departemen ke-9 hanya berdiam diri sekarang, apakah mereka bisa melarangnya di masa depan? Dalam menghadapi hidup dan mati, kekuatan gila macam apa yang akan terjadi pada orang-orang seni bela diri yang menginginkan pil merah, ditambah para pelaku dari 8 sekte besar ini. Untuk mencegah situasi gila ini terjadi, Sun Lutang bahkan langsung memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Shuro. Harga yang harus dibayarnya tidak sedikit. Shen Lian memahami bahwa Sun Lutang lebih suka Departemen ke-9 dikendalikan oleh Sekte Shuro di masa depan, tapi juga ingin melupakan kegilaan ini. Adapun apa yang dikatakan Feng Guangyao, Shen Lian benar-benar berpikir bahwa dia sedang kentut. Mengejar Hongwan memang sangat berbahaya, tetapi sama sekali tidak ada kemungkinan ditusuk dari belakang oleh salah satu temannya. Karena liftnya terbuka, Feng Guangyao sudah lama mematikan mekanisme yang melepaskan Ruan Jinsan, dan Shen Lian membawanya langsung ke tanah. Keluar dari jalan rahasia di tengah paviliun, Shen Lian terkejut. Baru saja terjadi keributan besar di bawah tanah. Saat ini, orang-orang yang tertidur di Sekte 5 Danau telah terbangun dari danau. Di ruang terbuka di depan paviliun, dia memandang Shen Lian seolah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan pada Tuan Feng? Seorang pria dengan senjata di tangannya terkejut ketika dia melihat Shen Lian keluar dari jalan rahasia. Kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan menanyainya. Hah? Tuan Feng. Shen Lian mendengarkan musiknya, memukul mundur Feng Guangyao ke tanah, dan kemudian bercanda. Sepertinya kamu baik-baik saja di Sekte 5 Danau. Orang-orang menyebutmu pahlawan. Kata-kata yang mengejek membuat Feng Guangyao tersipu. Di mata anggota Sekte Wuhu yang tidak mengetahui kebenaran ini, seorang ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa layak menyandang gelar pahlawan, tetapi saat itu. Dia kurang lebih agak memalukan. Gao Sheng, kamu tidak ada urusan di sini, silakan kembali dan istirahat. Meskipun Shen Lian sangat tertekan, Feng Guangyao tidak memiliki pikiran jahat apapun. Kekuatan Shen Lian ada di sana, dan orang-orang dari Sekte Wuhu ini tidak cukup bodoh untuk menghasut mereka untuk mengambil tindakan terhadap Shen Lian, dan kemudian sampai pada titik di mana dia akan dianiaya lagi. Ah! Pria bernama Gao Sheng tercengang. Memberitahumu untuk kembali dan istirahat. Pahlawan muda ini dan aku masih ada yang harus dilakukan, jadi jangan ikut campur. Feng Guangyao berkata lagi dengan marah. Oh. Melihat Feng Guangyao cemas, Gao Sheng tidak berani bertanya lagi. Dia menyapa teman-temannya kembali ke kamar masing-masing dan berhenti mengganggu Shen Lian dan yang lainnya. Ketika Shen Lian melihat ini, dia tidak menghentikannya. Mengingat kekuatan mereka, orang-orang ini jelas tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Hongwan. Bagi orang-orang tidak penting ini, membiarkan mereka bubar secara terpisah juga menyelamatkan Shen Lian dari beberapa masalah.
Setelah semua orang pergi, Shen Lian membawa Feng Guangyao ke aula leluhur Sekte Wuhu. Bagaimanapun, itu adalah peringkat gerbang Jianghu kelas 2 dan 3. Setelah melaporkan pesan kepada Zhao Hongyu dan yang lainnya di ponselnya, Shen Lian dengan tenang menunggu mereka di aula Patriark. Bersambung.